Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama keluarga dijaga dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, dan penyakit. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera kembali beraktivitas seperti biasa, kita bisa bertatap muka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak Pak Guru, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini, pelajaran ke-10, bab ke-10 tentang zikir dan doa setelah sholat ya. Sebelum itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kemudahan, kepahaman atas apa yang diberikan materi disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, zikir sesudah sholat ya, seperti biasa kita pun biasa melaksanakannya, berzikir ketika sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Apa makna dan manfaat zikir? Apa yang disebut dengan zikir? Zikir adalah mengingat. Zikir artinya mengingat, yakni mengingat Allah. Mengingat Allah adalah bagian dari keimanan kita bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, yang wajib disembah. Orang yang berzikir berarti orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dan dimanapun ia berada. Ingat kepada Allah itu harus kapan saja dan dimana saja ya, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Di mana saja kita wajib mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berzikir? Ya, kenapa kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, zikir memberikan banyak manfaat. Ya, beberapa manfaat dari zikir diantaranya: 1. Dapat menenangkan dan melembutkan hati. Jika hati kita gelisah, hati kita gundah, tidak tenang, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, tidak mudah marah atau emosi. Ketika kita marah, ketika kita emosi, nyebut apa? Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan ikhlas. Orang yang sering berzikir akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan ikhlas, yakni apa? Untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dikerjakannya itu adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya, di antara manfaat berzikir adalah mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Iman seseorang itu bisa berkurang, bisa juga bertambah. Ini keimanan seseorang itu bisa saja berkurang sewaktu-waktu, bisa juga bertambah. Jika imannya tebal dan bertambah, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya,
Jika imannya tipis dan berkurang, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah akan rajin beribadah, sedangkan orang yang jauh dari Allah akan malas beribadah. Kelima, manfaat berzikir adalah dapat memperbanyak pahala. Pahala adalah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Pahala di dunia berupa kenikmatan dan kebahagiaan. Pahala di akhirat adalah masuk surga dan bahagia selama-lamanya. Itu manfaat berzikir agar kita bahagia dunia dan akhirat. Karena itu marilah kita perbanyak zikir agar pahala kita bertambah banyak, hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Apa saja bacaan atau zikir-zikir setelah sholat? Ya, berzikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Zikir ini sangat dianjurkan sesudah melaksanakan sholat fardu. Setelah selesai kita sholat, setelah selesai mengucapkan salam, maka lanjutkan berzikir. Nah, bagaimana tata caranya yang baik? Tata cara berzikir yang baik adalah yang pertama, duduk rapih dan khusyuk. Yang kedua, berzikir dengan suara pelan, tidak terlalu keras. Yang ketiga, berzikir dengan niat yang ikhlas. Bacaan zikir sesudah salat, ya, diantaranya adalah baca istighfar, membaca tahlil, membaca ayat Al-Quran, kemudian tasbih dan tahmid, juga takbir. Nah, urutannya bagaimana? Yang pertama adalah membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang pertama. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu yang ketiga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang keempat, membaca doa selamat dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Yang kelima apa lagi? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dilanjutkan dengan kedua, mohon ampun untuk kedua orang tua. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian doa
kebahagiaan hidup dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kemudian ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, inti sari dari pelajaran kali ini ya, zikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, zikir adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud keimanan. Nah, lafaz zikir setelah sholat antara lain istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir. Kedua, berzikir sebaiknya dilakukan secara khusyuk dan dengan suara yang pelan, tidak terlalu keras. Kemudian yang ketiga, berdoa sangat penting, termasuk ketika selesai melaksanakan sholat. Berdoa tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Tata cara berdoa sebaiknya dilakukan dengan menghadap kiblat, khusyuk, mengangkat kedua tangan, dan dalam keadaan suci. Dan terima kasih. Ini materi yang disampaikan pada pelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.